Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Desran Putri NPM 1975303 dari UNIKB. Oke, pada video kali ini kita akan mempresentasikan mengenai lab 10.4.3 yaitu Using Wireshark to Examine TCP and UDP Capture. Jadi di sini ada topologi part yang pertama, FTP itu topologinya seperti ini. Kemudian mininet topologi part yang kedua, FTP. Di lab kali ini ada 3 tujuan. Yang pertama, identify TCP header, fields, and operating using a Wireshark FTP session capture. Kemudian di part yang kedua, identify UDP header, fields, and operation using a Wireshark FTP session capture. Kita langsung ke instruksinya di part yang pertama, identify TCP header, fields, and operation using a Wireshark FTP session capture. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi TCP header, fields, dan operation menggunakan Wireshark FTP session capture. Step yang pertama, start Wireshark capture. Start and log into CyberOps Workstation PM, open a terminal window and start Wireshark. Start Wireshark capture for the ANP 0S3 interface. Jadi kita aktifkan ini. Open another terminal window to access an external FTP site. Enter ftp.cdc.gov at the prompt. Log in to the FTP site for the Centers for Disease Control and Prevention. User anonymous and no password. Okay. User anonymous. Password, no password. Oke, login. Jadi kita udah berhasil login ya. User login. Kemudian step yang kedua, download the readme file. Locate and download the readme file by entering the ls command to the list file. Oke. Jadi ini hasilnya untuk mendownload file readme-nya ya. 421 receive. Oke, kita lanjut. Enter the command get readme to download file. Jadi untuk mendownload file readme-nya itu kita masukkan perintah get readme. Oke, command successful. Jadi udah kita dapetin ya filenya. Oke. Kemudian after transfer is complete, enter quit to exit FTP. Oke, kita klik untuk keluar dari FTP. Sip, mantap. Step yang ketiga, stop the Wireshark capture. Kemudian, oke, jadi di sini Wiresharknya kita stop. Oke. Kemudian step yang keempat, view the Wireshark main window. Wireshark capture many packet during the FTP session. Sudah limit amount of data analysis. Jadi Wireshark itu menangkap banyak paket selama FTP session tadi itu berlangsung. Jadi di sini itu banyak di sini tuh paket-paket yang diterima dari oleh Wireshark ini selama FTP session tadi yang sebelumnya kita di terminal itu.
Hmm, iya. Kemudian di step yang kelima, analyze the TCP fields. Jadi kita untuk menganalisis TCP field. After the TCP filter, oh lanjut dulu. Jadi kita disuruh diminta untuk ini di TCP Transmission Control Protocol. Nah, information detailnya ada di sini. Nanti kita lihat di sini semuanya. Dia udah masuk di situ. Oke. From the VMs to the CDC servers on the scene. What is it? Hmm. Okay. Search IP address-nya 192.246.117 atau 06. Destination IP address-nya ya ini 192.168.8144. Search port number-nya 21. Oh, search port number-nya adalah 45868. Kemudian destination port-nya itu yang 21. Sequence number-nya. Acknowledge number-nya 110. Kemudian oh iya ini acknowledge number-nya 110. Acknowledge number yang row-nya ini header length-nya 32, window size value-nya 512. Oke, nggak bisa diubah. Oh, belum di enable editing. Kemudian lanjut, jadi tadi itu kan ada 3, ada SIN ACK, dan apa satu tadi, itu kan ada 3.
Jadi sebenarnya caranya sama aja. Caranya sama seperti yang yang pertama. Jadi kalau misalnya itu kita bisa lihat satu-satu sesuai kebutuhan apa yang mau dilihat gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan how many other TCP datagrams contain a scene bit. Jadi ada berapa TCP datagram yang lain yang berisi scene bit, yaitu jawabannya ada satu. The first packet sent by the host at the beginning of the TCP session. Jadi ada satu di paket pertama yang dikirim oleh host saat TCP session itu dimulai. Kemudian di part yang kedua, identify UDP header fields in operation using Wireshark TFTP session capture. Start mininet. Oke, jadi minitnya sudah starting. Kemudian masukkan perintah extern H1 dan H2. In the H1 terminal window, start the TFTPD server. Okay. Maaf, salah eksternnya. Kemudian di step yang kedua, create a filter for a TFTP transfer, create text file. Di sini ya, di H1. Kemudian kita verify.
Ada nggak sih sebenarnya file itu? Ya, this file contains my TFTP data. Jadi filenya tuh udah ada nih, ada echo-nya ya. Jadi filenya tuh isinya adalah my TFTP data. But then because of the security measure for the particular TFTP server, the name of receiving file needs to exist on di H2. Oke, di step yang ketiga, capture a TFTP session in Wireshark. Start Wireshark in H1. From the edit menu, choose preference. Click the arrow to expand protocol. Okay. Select UDP. Okay. Validate the UDP checksum is if possible. Okay. Start Wireshark and capture the interface H1 ETH. Jadi tapi di sini nggak ada paket FTP yang tertangkap. MC
Oke. Kita start Wireshark capture-nya. Kemudian apply display filternya TFTP. Oke. Hmm, Destination-nya 10. Oh iya, berarti destination-nya 10.0.0.12. Search IP. Destination-nya search-nya 12. Oke. Nah, karena data dari sini dan di sini itu sama, jadi kita bisa sama aja nih pakai buat jawab di sini. Oke. Search port number-nya 49, 455. Kemudian destination port number 69. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan, how does UDP verify datagram integrity? Jadi bagaimana UDP memverifikasi datagram keintegritasan data dari datagramnya itu? Jawabannya adalah a checksum is sent di UDP datagram. Jadi checksum itu mengirim di UDP datagram dan di datagram checksum nilai di datagram checksum itu di komputer yuk upon receive. Jadi jika if the compute checksum is identical to send the checksum, then the UDP datagram is assumed to be complete. Jadi tadi ini datanya bisa kita lihat di sini ya. Oke, kemudian di step yang terakhir, keempat. In this step, you will shut down and clean up Mininet. Oke, Mininetnya jadi kita close dari terminal. Kita quit. Oke. Di ininya sudo mn ini sih clean up untuk membersihkan. Oke. Oke. Kemudian di sini ada reflection question. This lab provide the opportunity to analyze TCP and UDP protocols operation from capture FTP and TFTP session. How does TCP manage communication differently than UDP? Jadi gimana sih TCP memanajemen komunikasi yang dengan cara yang berbeda daripada UDP? TCP manajemen communication banyak perbedaan gitu daripada UDP karena reliability dan guaranteed delivery require additional ditambahkan membutuhkan tambahan kontrol jadi di communication channelnya UDP has less overhead and control. UDP itu less punya overhead dan kontrol yang lebih less gitu daripada TCP dan the upper layer protocol must provide some type of acknowledgement control. Kemudian
kedua protokol yang mana transport data di antara klien dan server menggunakan application layer protocol dan appropriate for the upper layer protocol itu mendukung. Oke, kurang lebih seperti itu. Eh, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada lab kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang tepat jawabannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.